Selamat datang. Mencari perhatian. Suhu yang tidak nyaman, baik terlalu panas maupun terlalu dingin, juga bisa menjadi penyebab. Pastikan bayi berpakaian sesuai suhu ruangan. Sentuh bagian belakang leher atau perut bayi untuk memeriksa suhunya, bukan tangan atau kaki. Tumbuh gigi adalah fase yang menyakitkan bagi banyak bayi. Gusi yang bengkak dan nyeri bisa membuat bayi sangat rewel. Anda mungkin melihat bayi lebih sering menggigit, mengeluarkan air liur, atau demam ringan. Terakhir, terkadang bayi hanya ingin dipeluk dan merasa dekat dengan orang tuanya. Mereka membutuhkan rasa aman dan nyaman dari sentuhan fisik. Ini adalah kebutuhan emosional yang sama pentingnya dengan kebutuhan fisik lainnya. Sebelum bayi menangis, seringkali mereka memberikan isyarat atau tanda-tanda awal. Belajar mengenali isyarat ini dapat membantu Anda merespons kebutuhan bayi sebelum ia menjadi terlalu rewel. Ini adalah bagian penting dari komunikasi nonverbal. Isyarat lapar meliputi mengecap-ngecap bibir, membuka mulut, menjulurkan lidah, atau mencoba mengisap jari atau tangan. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, tawarkan ASI atau susu formula sebelum tangisan lapar dimulai. Isyarat kelelahan bisa berupa menguap, menggosok mata, menarik telinga, atau menatap kosong. Jika bayi menunjukkan tanda-tanda ini,
segera siapkan lingkungan yang tenang untuk tidur. Jangan menunggu sampai ia terlalu lelah. Isyarat ketidaknyamanan fisik, seperti popok basah, mungkin tidak selalu jelas. Namun, bayi mungkin menggeliat, menendang-nendang kaki, atau menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Periksa popoknya secara rutin. Isyarat ingin dipeluk atau digendong seringkali berupa rengekan ringan, mencari kontak mata, atau merentangkan tangan ke arah Anda. Responsif terhadap isyarat ini akan memperkuat ikatan Anda dengan bayi. Memahami isyarat ini membutuhkan waktu dan observasi. Setiap bayi unik, dan Anda akan belajar mengenali pola komunikasi si kecil seiring waktu. Percayalah pada insting Anda sebagai orang tua. Setelah Anda mencoba mengidentifikasi penyebab rewelnya bayi, langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik menenangkan yang efektif. Ada berbagai metode yang bisa dicoba, dan apa yang berhasil untuk satu bayi mungkin tidak berhasil untuk bayi lain. Kesabaran adalah kuncinya. Salah satu teknik yang paling dasar adalah memastikan semua kebutuhan fisik terpenuhi. Periksa popok, tawarkan ASI atau susu formula, dan pastikan bayi tidak terlalu panas atau dingin. Ini adalah fondasi untuk menenangkan bayi. Menggendong bayi adalah cara yang sangat efektif untuk menenangkan mereka. Sentuhan kulit ke kulit atau sekadar kehangatan tubuh Anda bisa memberikan rasa aman. Ayunkan bayi perlahan atau berjalan-jalan sambil menggendongnya. Gerakan ritmis juga seringkali menenangkan bayi. Anda bisa mengayunkan bayi di lengan, menggunakan ayunan bayi, atau bahkan menggendongnya sambil berjalan-jalan di kereta dorong. Gerakan ini meniru sensasi di dalam rahim. Suara putih atau white noise dapat membantu menenangkan bayi. Suara seperti desiran kipas, suara ombak, atau aplikasi suara putih dapat meniru suara yang didengar bayi di dalam rahim. Ini membantu memblokir suara lain yang mengganggu. Menyusui atau memberikan empeng juga bisa menjadi cara yang menenangkan. Tindakan mengisap memiliki efek menenangkan yang kuat pada bayi. Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang kenyamanan dan keamanan. Pijat bayi dengan lembut dapat membantu meredakan ketidaknyamanan, terutama jika bayi mengalami gas. Gunakan minyak bayi yang aman dan lakukan gerakan melingkar pada perut bayi. Ini juga merupakan cara yang indah untuk berinteraksi. Mandi air hangat bisa menjadi ritual yang menenangkan sebelum tidur. Air hangat dapat membantu merilekskan otot bayi dan mempersiapkannya untuk tidur. Pastikan suhu air aman dan lingkungan mandi nyaman. Mengubah lingkungan juga bisa membantu. Jika bayi rewel di dalam ruangan, coba bawa ia keluar untuk menghirup udara segar. Pemandangan dan suara baru bisa mengalihkan perhatiannya dan menenangkannya. Bernyanyi atau berbicara dengan suara lembut juga sangat efektif. Suara orang tua adalah suara yang paling menenangkan bagi bayi. Nyanyikan lagu pengantar tidur atau bacakan cerita dengan nada yang menenangkan. Terakhir, terkadang bayi hanya perlu waktu untuk
Tidurlah saat bayi tidur, meskipun hanya sebentar. Kurang tidur dapat memperburuk stres dan membuat Anda lebih sulit menghadapi tangisan bayi. Luangkan waktu untuk diri sendiri, meskipun hanya 15 menit. Lakukan sesuatu yang Anda nikmati, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar minum teh hangat. Ini membantu mengisi ulang energi Anda. Berbagi perasaan dengan pasangan atau teman yang juga orang tua bisa sangat membantu. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Dukungan emosional sangat berharga. Ingatlah bahwa fase bayi rewel ini akan berlalu. Ini adalah bagian normal dari perkembangan bayi. Fokus pada momen-momen kecil kebahagiaan dan kemajuan si kecil. Jika Anda merasa kewalahan, sangat sedih, atau memiliki pikiran yang mengganggu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Depresi pasca persalinan adalah kondisi nyata yang memerlukan perhatian medis. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda. Prioritaskan kesehatan fisik Anda. Makan makanan bergizi, tetap terhidrasi, dan lakukan aktivitas fisik ringan jika memungkinkan. Tubuh yang sehat akan lebih siap menghadapi tuntutan mengurus bayi. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang tua lain. Setiap perjalanan parenting itu unik. Fokus pada apa yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda. Anda melakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup. Meskipun bayi rewel adalah hal yang normal, ada beberapa situasi di mana Anda harus mencari bantuan medis. Mengenali tanda-tanda ini sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan bayi Anda. Jika tangisan bayi Anda sangat intens, bernada tinggi, atau terdengar seperti jeritan, dan tidak dapat ditenangkan dengan metode biasa, ini bisa menjadi tanda adanya masalah. Percayalah pada insting Anda. Jika tangisan disertai dengan demam tinggi, di atas 38 derajat Celcius untuk bayi di bawah 3 bulan, atau di atas 39 derajat Celcius untuk bayi yang lebih tua, segera hubungi dokter. Demam pada bayi kecil selalu memerlukan perhatian medis. Muntah proyektil atau diare yang parah juga merupakan tanda bahaya. Dehidrasi bisa terjadi dengan cepat pada bayi. Perhatikan frekuensi buang air kecil dan kondisi umum bayi. Jika bayi Anda tampak lesu, tidak responsif, atau sangat mengantuk, ini bisa menjadi tanda penyakit serius. Perhatikan perubahan perilaku yang signifikan dari biasanya. Penolakan untuk makan atau minum, atau penurunan berat badan yang signifikan juga memerlukan evaluasi medis. Bayi perlu asupan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Jika Anda melihat adanya ruam yang tidak biasa, kesulitan bernapas, atau perubahan warna kulit, misalnya kebiruan, segera cari bantuan medis darurat. Ini bisa menjadi tanda kondisi serius. Jika Anda merasa tidak mampu menenangkan bayi, atau merasa sangat frustrasi hingga khawatir akan menyakiti bayi, segera letakkan bayi di tempat yang aman, misalnya di box bayi, dan minta bantuan. Hubungi pasangan, teman, atau anggota keluarga. Ingatlah, tidak ada pertanyaan yang terlalu kecil atau konyol ketika menyangkut kesehatan bayi Anda. Lebih baik berhati-hati dan berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kekhawatiran. Mengatasi bayi rewel adalah salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan menjadi orang tua. Namun, dengan pemahaman, kesabaran,
dan dukungan yang tepat, Anda pasti bisa melewatinya. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Setiap tangisan adalah pesan, dan setiap respons Anda adalah pelajaran. Anda sedang membangun fondasi kepercayaan dan kasih sayang dengan si kecil. Percayalah pada insting Anda dan nikmati setiap momen, bahkan yang sulit sekalipun. Teruslah belajar, teruslah mencintai, dan teruslah menjadi orang tua yang luar biasa. Semoga panduan ini memberikan ketenangan dan kekuatan bagi Anda. Terima kasih telah bersama kami.